Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edo Frans Lalahi dari jurusan PPKN FIS Unimed Stambul 2023. Oke, baik, dalam video kita kali ini saya akan membawakan materi tentang utang piutang yang tidak dilunasi dan perspektif dalam hukum Islam. Utang piutang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi kita. Adapun tujuan pembahasan kita ini yaitu dalam Islam, akad ini diatur ketat untuk menjaga keadilan dan hak kedua belah pihak. Namun tidak jarang kita menemukan kasus utang yang tidak dilunasi yang menimbulkan masalah di masyarakat. Dalam video ini kita akan membahas pandangan hukum Islam terkait hal tersebut dari dalil Al-Quran hingga pendapat para ulama. Oke, baik. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi hukumnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya mencatat utang agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, banyak hadis yang menunjukkan betapa seriusnya masalah utang ini. Seperti yang pertama itu jiwa yang tergantung. Nabi Rasulullah bersabda, jiwa orang mukmin akan tergantung karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Yang tertulis dalam Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa utang menjadi beban yang sangat berat di akhirat, bahkan bagi orang yang beriman. Untuk yang kedua itu ada dosa yang tak terampuni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Ini menegaskan kepada kita bahwa hutang termasuk dalam hak sesama manusia atau hakul adami yang tidak bisa diampuni hanya dengan mati syahid, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Menurut para ulama fikih termasuk dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa menunda pembayaran utang bagi orang-orang mampu adalah perbuatan zalim. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Rasulullah, menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penundaan ini tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga melanggar etika dan prinsip dalam muamalah. Islam juga memberikan keringanan bagi yang benar-benar tidak mampu dalam membayar utangnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Jadi jika kita memang tidak mampu, ataupun jika ada seseorang yang tidak mampu dalam membayar utangnya, pihak pemberi utang dianjurkan memberikan kelonggaran, bahkan lebih baik jika mau memaafkan ataupun mengikhlaskan hutang yang telah diberikan kepada orang tersebut. Oke, baik. Untuk studi kasus ataupun contoh yang bisa kita ambil dari masyarakat, kalau kita lihat di masyarakat ini, kasus utang piutang ini sering sekali terjadi. Mungkin misalnya ada salah satu kasus, yaitu kasus pembunuhan seorang pengusaha jual beli mobil yang bernama Asyong alias Jeffrey Wijaya di Kota Karo, Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2020 yang dilatar belakangi oleh masalah utang piutang. Seorang pengusaha jual beli mobil di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditemukan tewas di jurang. Korban dibunuh hanya karena masalah utang piutang. Jenazah seorang pengusaha jual beli mobil yaitu Asyong alias Jeffrey Wijaya ditemukan di sebuah jurang di Desa Doulu, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 18 September lalu. Proses evakuasi terkendala medan yang terjal sehingga jenazah harus diangkat dengan bantuan tali. Tak lama berselang, Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap bahwa korban tewas dibunuh. Motif pembunuhan ini karena utang piutang. Korban merupakan penjamin utang untuk temannya. Korban berjanji akan membayar utang temannya tersebut sebesar 200 juta rupiah, namun korban urung membayarkan utang temannya kepada tersangka Edi sebagai pemberi pinjaman.
Tersangka Edi yang kesal kemudian menyewa sejumlah orang untuk menculik dan membunuh korban dengan imbalan 15 juta rupiah per orang. Pelaku pembunuhan ini melibatkan 14 orang. Polisi sudah menangkap 7 pelaku dari 5 orang berbeda, seorang diantaranya anggota TNI berpangkat Kopda. Polisi menyita barang bukti berupa 2 mobil yang digunakan para tersangka untuk menculik dan membuang jasad korban, barang pribadi milik korban, selang dan ember yang digunakan mencekoki korban saat penyekapan, serta sejumlah perangkat komunikasi yang sempat dirusak. Pelaku utama yang bernama Edi merasa kesal karena korban yang tidak membayar utang temannya yang ia jamin sebesar 200 juta rupiah. Karena dendam tersebut, Edi menyewa 14 orang untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap korban. Dari berita tersebut menunjukkan betapa seriusnya dampak yang terjadi jika seseorang tidak bertanggung jawab pada utangnya yang sampai menghilangkan nyawa. Kita juga bisa mengambil contoh ketika dalam keluarga kita, ketika ada yang ingin mengutang dan mereka tidak mau membayar, ada kemungkinan bahwa keluarga tersebut bakalan melakukan pertengkaran. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat tidak boleh melaksanakan ataupun mengambil hutang yang tidak dapat kita bayarkan. Oke, baik. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa mengambil beberapa pembelajaran penting. Untuk yang pertama itu, utang adalah akad yang sah dalam Islam, tapi wajib ditunaikan. Untuk yang kedua, menunda pembayaran tanpa alasan termasuk dalam zolim. Dan yang ketiga, utang yang belum lunas akan menjadi beban baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di era modern saat ini, ketika pinjaman bisa diakses dengan mudah melalui bank, koperasi, hingga aplikasi online, kita sebagai umat muslim harus lebih bijak. Jangan sampai mengambil utang yang melebihi kemampuan karena itu bisa menimbulkan masalah yang besar bagi diri kita. Jadi marilah kita selalu patuh terhadap hukum yang sudah berlaku dan selalu berhati-hati dalam berutang dan berkomitmen untuk melunasi utang tersebut dalam tepat waktu. Mungkin demikian pembahasan yang kita sampaikan yang bisa kita bahas tentang utang piutang yang tidak dilunasi dalam perspektif hukum Islam. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa menjaga amanah termasuk dalam hal utang adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Saya meminta maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.